Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rapi Muhammad Safari dengan nomor induk mahasiswa 198100009. Dan kini saya berkuliah di semester 4 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Tujuan saya dalam membuat video ini karena untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Human Relation. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang dampak Human Relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Dampak Human Relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi. Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai peran penting dalam kemajuan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia berperan menjalankan roda kehidupan organisasi. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi dituntut untuk selalu mampu bertahan dan berkembang dengan sumber daya manusia sebagai ujung tombaknya. Human relation atau hubungan antar manusia adalah suatu hubungan kemanusiaan yang harmonis tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya keinginan bersama. Di sini ada human relation menurut Effendi. Beliau menyatakan bahwa human relation merupakan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dalam bekerja dan bekerja sama agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada menurut Davis. Beliau mengatakan hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi tentang kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Dalam organisasi, tentunya karyawan dituntut untuk memiliki hubungan kemanusiaan yang baik, yang diantaranya adalah hubungan terhadap pimpinan, bawahan, maupun rekan kolega. Human relation atau hubungan antar manusia merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kinerja karena berkaitan langsung dengan komunikasi yang meliputi pikiran, perasaan, dan kerjasama dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga karyawan akan merasa nyaman dan fokus dalam melaksanakan tugas dan berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Di sini ada menurut Zaza manfaat human relation yaitu 1. Mencegah salah pengertian antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, dapat membentuk suatu teamwork yang efektif. Yang terakhir, mengerahkan individu dalam kelompok pada suatu tujuan. Jadi human relation itu mempunyai fungsi untuk memotivasi karyawan, membangkitkan motif mereka, dan mengunggah daya gerak mereka untuk dapat bekerja lebih giat dan dapat meningkatkan kinerja yang produktivitas kerjanya. Di sini ada tentang kinerja. Jadi kinerja itu adalah hasil dari seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati secara bersama. Human relation mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Munasep. Beliau menyatakan
human relation sebagai bentuk hubungan formal maupun informal yang dijalankan oleh pimpinan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan dalam usaha memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan hubungan kerja yang harmonis, maka karyawan akan merasa nyaman dalam menyelesaikan tugas dan berdampak positif terhadap kinerja. Jadi sebenarnya human relation yang baik sangat dibutuhkan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Menerapkan prinsip-prinsip human relation dengan baik. Dalam kegiatan human relation, seorang pemimpin perusahaan berusaha memecahkan masalah-masalah yang menimpa bawahannya secara individual. Tujuannya untuk mengunggah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan hati yang puas, baik kepuasan ekonomis, psikologis, maupun kepuasan sosial. Human relation mempunyai fungsi untuk memotivasi para karyawan, membangkitkan motif mereka, mengunggah daya gerak mereka untuk bekerja lebih giat lagi tentunya. Selanjutnya, di sini ada karakteristik orang yang mempunyai kinerja yang tinggi adalah sebagai berikut menurut Mangkunegara. Beliau mengatakan, yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Ketiga, memiliki tujuan yang benar-benar realistis gitu. Dan yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya itu. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan sebelumnya. Yang terakhir, ada hubungan human relation terhadap kinerja. Jadi kesimpulannya, human relation itu sangat berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Jadi bisa dibilang human relation itu pasti sangat berdampak di dalam suatu organisasi atau perusahaan gitu ya. Karena kan di dalam suatu organisasi atau perusahaan pasti ada human gitu, dan pasti juga ada relation. Jadi ada hubungan antar manusia di dalam organisasi dan perusahaan itu. Pasti ada dampak positif dan pasti sumber daya yang di dalam organisasi atau perusahaan itu dapat lebih efektif aja gitu untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Jadi saya ucapkan sekian untuk video kali ini. Semoga di video kali ini ada hikmah dan ilmu yang bisa kalian ambil. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata yang mungkin bisa dibilang masih belum sepantasnya, dan materinya yang mungkin kurang lengkap atau gimana. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.